Ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Alia Teresia mengaku anak Ustazah kondang Mama Dede berkata, "Kenapa umat Islam tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya?" Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan saksikan penjelasan dari Alia Teresia berikut ini. Timbul dalam diri saya, pertanyaan saya waktu itu adalah, ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya gini, nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi selain melalui Yesus nggak bisa, kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu viral di media sosial. Ada seorang bernama Alia Teresia. Beliau ini mengaku sebagai anak atau putri dari Ustazah kondang Mama Dede. Sampai saat ini sebenarnya masih terjadi kesimpang siuran. Apakah pengakuan dari Alia Teresia ini benar adanya atau tidak? Tetapi yang jelas, pernyataan dari Alia Teresia ini sudah dibahas banyak apologet, baik itu dari internal Kristen maupun dari luar Kristen. Ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Alia Teresia, dan tentunya saya menyoroti ulasan pembahasan ini dari sudut pandang iman Kristen yang bertitik tolak dari fakta Alkitab, tentang keyakinan yang berbeda atau konsep doktrin keselamatan yang berbeda di antara agama-agama yang ada di Indonesia. Kita sangat hargai dan hormati. Tetapi Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan yang sangat eksplisit, terang benderang, dan begitu jelas. Apa yang dikutip oleh saudari kita Alia Teresia dari perspektif iman Kristen benar adanya. Yohanes 14 ayat 6 yang dikutip oleh beliau berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Memang saudara kita Alia Teresia ini berkata ini adalah ayat emas. Yohanes 14 ayat 6 ini adalah ayat yang menjadi pegangan bagi Alia Teresia dan bagi orang-orang Kristen pada umumnya, yang menunjukkan, membuktikan bahwa Kristen yang dalam arti pengikut Kristus itu benar adanya. Saudara dikasihi Tuhan, saya pertama-tama ingin memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa ada pun sebutan ayat emas,
saya ingin meluruskan bukan dengan maksud dan tujuan ayat-ayat selain dari Yohanes 14 ayat 6 bukan berarti ayat perak atau perunggu. Semua firman Tuhan itu kualitasnya sama. Tapi memang harus disadari dan tidak bisa dipungkiri. Orang-orang Kristen itu memiliki apa yang disebut dengan ayat hafalan. Ayat hafalan yang sudah di luar kepala bisa menyebutkan isinya. Karena memang sangat menonjol menjadi ciri khas dari ajaran kekristenan itu sendiri. Dan salah satu ayat yang sangat populer dan terkenal di kalangan kekristenan adalah ayat yang dikutip oleh Alia Teresia ini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus dengan eksplisit, jelas, terang benderang, sekaligus begitu tegas. Inilah doktrin yang sangat eksklusif, lain dari yang lain, yang dimiliki oleh orang-orang Kristen dan tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristen. Ketika seseorang ingin memperoleh hidup yang kekal, ketika seseorang ingin mengalami sorga, ketika seseorang ingin mengalami keselamatan, itu hanya ada di dalam melalui Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna yang bisa mewakili kita di hadapan Allah atau mewakili Allah di hadapan manusia. Karena Yesus itu memiliki satu pribadi, dua natur. Pertama, keadaan Yesus sebagai yang ilahi, yaitu sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1 jelas berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi tidak bisa dipungkiri, firman itu telah turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Artinya firman itu yang sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah mengenakan tubuh kemanusiaan lewat dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan serta hidup di tengah-tengah dunia ini selama kurang lebih 33,5 tahun. Jadi Yesus yang satu pribadi itu memiliki keadaan sebagai yang ilahi dan keadaan sebagai manusia. Keadaan Yesus sebagai manusia bisa mewakili keadaan kemanusiaan kita ke hadapan Allah Bapa. Keadaan Yesus sebagai yang ilahi bisa mewakili keadaan Allah yang transenden itu di hadapan manusia. Ini sangat meneguhkan sekaligus memantapkan dan meyakinkan kita bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya jalan, tapi jalan yang menuntun kepada kebenaran dan menuntun kepada kehidupan. Ayat-ayat yang lain sangat jelas menegaskan kepada kita. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat eksplisit, jelas dan terang benderang menunjukkan, membuktikan sesuatu yang menggaransi, menjamin dan memastikan. Karena Yesus berkata, mereka pasti tidak akan binasa. Kapan? Sampai selama-lamanya. Siapapun di antara Bapak Ibu Saudara yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dalam arti Lord
Kurios, penguasa dalam hidupmu, sekaligus menjadi juru selamat dalam hidupmu. Engkau bukan sekedar mudah-mudahan akan diselamatkan, bukan sekedar bagaimana nanti, atau bukan hanya nanti kita lihat saja apa jadinya. Tidak. Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, monogenes theos, sang firman turun ke tengah-tengah dunia, keluar dan datang dari Allah, mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga bisa mati di kayu salib menjadi penebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia. Itu sebabnya ayat yang juga dikategorikan banyak orang Kristen sebagai ayat favorit, ayat emas, tanpa menafikan, merendahkan ayat-ayat firman Tuhan yang lain dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepastian kembali dinyatakan begitu eksplisit, jelas terang benderang melalui ayat tersebut. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Rasul Paulus pun mengajarkan hal yang sama dengan apa yang diajarkan oleh para rasul yang lain dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, sekaligus percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus pun berkata di dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa bagi banyak orang? Kenapa bukan bagi semua orang? Karena realita kenyataannya ada yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Para rasul itu menjadi saksi yang telah melihat langsung Yesus itu telah diutus oleh Bapa menjadi juru selamat dunia. Bahkan 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata begini. Dan ia, maksudnya Yesus Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ada peluang kesempatan bagi banyak manusia di dunia ini untuk mengalami keselamatan, karena Yesus adalah jalan pendamaian untuk segala dosa kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara bisa menuntaskan, menyelesaikan dosa dengan amal saleh, perbuatan baik, menjalankan hukum-hukum agama. Tidak bisa. Status yang berdosa hanya bisa dipulihkan dan diperbaharui lewat korban Kristus yang tidak berdosa, punya potensi, kuasa, otoritas untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Alia Teresa ini dengan berkata bahwa selain melalui Yesus tidak bisa masuk ke sorga. Itulah yang ditegaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, Alia Teresa memiliki sebuah kerinduan atau keinginan. Dengan beliau berkata, saya ingin sekali menyampaikan ini. Maksudnya menyampaikan bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Beliau ingin menyampaikan itu kepada sebanyak-banyak orang. Karena beliau berpikir harusnya orang-orang di luar Kristen menikmati sorga. Yang penting percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, bahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus, menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia.